Hukuman bisa dibeli. Hal ini mungkin cocok untuk negara Konoha, tetapi ada beberapa negara yang memegang teguh prinsip bahwa hukuman tidak bisa dibeli bahkan oleh para tikus di kantor DPR Konoha sekalipun. Beberapa negara ini adalah negara yang sangatlah serius dalam hukuman terutama kasus korupsi atau peredaran narkoboy. Dan berikut adalah negara-negara yang memiliki hukuman yang sangat keras terhadap koruptor atau para pengedar butir-butir yang dapat membuat pikiran melayang terbang tanpa hutang. Pertama adalah Singapura. Singapura sudah cukup lama menerapkan sistem hukuman seumur hidup dan hukuman mati terkait kasus korupsi. Negara maju tersebut memang sudah tidak diragukan lagi soal aturan dan ketertiban negaranya. Bahkan jika kalian ke Singapura terus ngudut dan buang calacah atau sekar rokok sembarangan, maka kalian akan dikenakan hukuman atau denda. Kebersihan dan ketertiban aturan yang dipakai sangatlah baik, mulai dari hal kecil negara tersebut perhatikan, apalagi hal besar seperti korupsi. Bahkan Singapura tidak main-main soal aturan atau undang-undang mereka terkait kasus besar yang ada. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan efek jera dan contoh bagi para pejabat di negaranya. Selain itu, Singapura juga menerapkan sistem hukum extraordinary atau menyamaratakan antara pengedar narkoboy dan korupsi, yang bisa terjerat hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Yang kedua adalah Tiongkok. Negara yang satu ini sangatlah menjunjung tinggi sebuah keadilan dan undang-undang mereka. Negara Tiongkok sudah lama menerapkan sistem hukuman seumur hidup tanpa remisi. Hal ini dilakukan agar para oknum pelaku mendapatkan efek jera. Dan hal tersebut juga menjadi contoh bagi orang-orang atau para pejabat di negara tersebut. Selain hukuman seumur hidup, Tiongkok juga menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Ini adalah sebuah bentuk contoh yang sangatlah baik, karena jika diperhatikan korupsi di bidang apapun yang dirugikan adalah masyarakat. Para pejabat mendapatkan uang dan fasilitas nomor satu dari negara, sedangkan hak-hak rakyat mereka abaikan, yang padahal rakyat cukup patuh terhadap beberapa aturan pajak negara. Atas hal tersebut rakyatlah yang paling menderita. Namun hukuman tersebut juga tergantung keputusan Bapak Hakim. Jika kalian mau korupsi jangan di Tiongkok, lebih baik di Konoha saja. Masih bebas dan masih bisa pergi ke Bali. Aduh. Yang berikutnya adalah Vietnam. Negara yang satu ini juga dikenal sebagai salah satu negara terbersih dari kasus korupsi. Bukan tanpa alasan, Vietnam sudah lama menerapkan sistem hukuman mati dan seumur hidup layaknya negara-negara sebelumnya. Bukti bahwa Vietnam sangatlah serius menerapkan hukum tersebut adalah ketika ada kasus besar yang melibatkan pemimpin bank pemerintah. Orang tersebut bernama Nguyen Xuan Son. Bapak Nguyen dijatuhi hukuman mati pada tahun 2017. Pemerintah tidak akan segan-segan memberikan hukuman berat bagi pejabat yang merugikan negara, khususnya rakyat. Yang berikutnya adalah Korea Selatan. Negara yang satu ini terkenal dengan opa-opa Korea yang sangatlah ganteng dan berbakat. Namun di balik itu ada aturan yang cukup menarik dari Korea terkait kasus korupsi. Hukuman ini bernama hukuman sosial. Ada sebuah kasus yang melibatkan presiden negara tersebut. Sang pelaku mendapatkan hukuman sosial. Pelaku atau mantan presiden tersebut dibawa ke jalanan dan rakyat bebas melakukan apapun atau berkata apapun selain kekerasan. Rakyat bebas berbicara di hadapan pelaku dan berteriak sekeras mungkin. Memang ini terdengar sangatlah remeh, tetapi hukuman tersebut menjadi hukuman yang sangatlah mengganggu psikologi pelaku. Dan yang terakhir adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus timah emas, pertamax oplosan dan lain-lain hanya mendapatkan hukuman. Ya kalian isi sendirilah, saya mah takut. Udah mah channel kecil cari receh entar malah hilang. Atuh saya gak bisa beli kopi sama udut jarum coklat. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian melesat dan membaik karena dampak dari si corona teh masih terasa. Amin. Ya udah segitu aja lah, saya capek. Gak usah panjang-panjang, takut diserang para koruptor. Waduh. Sekian dari saya, orang bodoh dan tukang kopdut alias ngopi udut. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, goodbye, dadah.